Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin pada hari Minggu ini kita datang dan ingin merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwasannya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan kiranya kita selalu mengandalkan Tuhan karena dunia tidak pernah dapat diandalkan. Dunia seringkali terdapat badai yang terjadi dalam kehidupan kita atau kita harus melewati lembah-lembah yang kelam. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah terhadap kita karena kita menyembah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan adalah Sang Alfa dan Omega, Ia adalah awal dan akhir dari dunia ini. Kita harus sama-sama percaya bahwasanya Tuhan akan kembali menjemput kita semua dan membawa kita kepada kekekalan. Dan sampai saat itu tiba, mari saya mengajak jemaat mengakui bahwa Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng kita semua. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjalin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bertanyalah pada diri kita, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan
atau bahkan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sama-sama tahu bahwasanya Tuhan tidak pernah gagal dalam memberikan anugerah terbesar. Bahkan ia rela turun menjadi sama dengan manusia untuk menebus dan merasakan dosa dari setiap kita di atas kayu salib. Dan katakanlah kepada Tuhan, kami datang ya Tuhan dengan beban kami masing-masing, dan kami akan selalu percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. sudahkah kita setia? Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong dan sahabat kita yang setia? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal, Penolong yang Setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bukan dengan kekuatan kita dapat hidup dan bertahan di dunia ini. Tapi hanya karena permintaan Tuhan saja kita dapat bertahan di dalam setiap lembah dan juga badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan terendah dan terpuruk sekalipun, kita harus percaya bahwa kita mampu untuk bertahan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Meskipun terkadang kita kecewa dengan hidup yang kita miliki. Atau mungkin kita sudah berputus asa dan merasa tidak ada harapan lagi. Ketika kita merasa bahwasanya ini adalah akhir dan titik dalam kehidupan kita semua. Tuhan datang dan memberikan koma agar kita dapat melanjutkan hidup kita semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak jemaat untuk menyatakan dalam setiap permasalahan hidup atau keadaan yang sedang kita alami sekarang, aku tetap cinta Engkau ya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. ku tetap setia, ku tetap setia, Walau taufan datang menerpa, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. persembahkan Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak ya Tuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dengan apa dapat kami balas ya Tuhan semua anugerah yang Engkau berikan? Tak ada satupun yang kami miliki yang dapat menjadi balasan atas kasih terbesar yang telah Engkau curahkan atas kami. Tapi kami datang dan menyatakan bahwa inilah hidup kami Tuhan, dan kami akan tetap mencintai Engkau. Ku tetap cinta, Ku
tetap cinta. tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tak sedetik pun Tuhan, Engkau jauh dari kami. Tapi terkadang kami yang menjauhkan diri daripada Engkau karena kami merasa tidak layak untuk datang dengan segala beban, dengan dosa yang kami miliki. Kami merasa bahwa kami tidak layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tapi dengan pernyataan barusan saya ingin mengajak jemaat bahwasanya kita harus nantiasa percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau pernah sejati, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya dan rencana Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin mengajak jemaat untuk berefleksi ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita setia mengikuti rencana dan rancangan Tuhan? Apakah kita mau memikul beratnya salib dan juga setia
mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Marilah sebagai jemaat dan pengikut Kristus, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan kita membawa segala prahara yang kita miliki dan menyalakan lilin di tengah dunia yang sudah gelap ini. Kami tim persiapan ibadah mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, jemaat terkasih, mari kita simak bersama Warta GKI Bromo edisi 28 Desember 2025. Berdasarkan surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI tanggal 12 Desember 2025, telah ditetapkan satu kader pendeta, yaitu Saudara Harley Jonathan Gultom, anggota Jemaat GKI Gading Serpong, untuk menjalani masa perkenalan sebagai bagian dari proses kependetaan di Jemaat GKI Bromo Malang, sesuai dengan Tata Gereja GKI Pasal 119. Kami mengharapkan dukungan serta doa dari seluruh jemaat agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan penuh berkat. Seperti yang kita ketahui,
bencana alam telah terjadi di Gunung Semeru dan Pulau Sumatera, menyebabkan kerusakan besar serta merenggut banyak nyawa. Saat ini, banyak saudara-saudara kita yang terdampak dan sangat membutuhkan uluran tangan untuk meringankan beban mereka. Sebagai wujud kepedulian, GKI melalui badan pelayanannya Gerakan Kemanusiaan Indonesia juga telah turun ke daerah-daerah yang terdampak di Sumatera yang dapat dijangkau dan secara aktif terjun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan. GKI Bromo juga telah memberikan bantuan langsung kepada korban bencana Semeru dan menyalurkan dana bantuan untuk daerah Sumatera melalui kantor Sinode Wilayah. Bagi jemaat yang merasa terpanggil untuk turut serta dalam meringankan beban saudara-saudara kita, dapat menyalurkan donasi melalui amplop khusus GKI Bromo Peduli Bencana yang tersedia di pintu masuk gereja. Donasi dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Mari kita saling membantu dan berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kita dalam membantu sesama. Mengawali serta mensyukuri tahun baru 2026 yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 11 Januari 2026 di seluruh jadwal kebaktian GKI Bromo. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah secara online, dimohon dapat mempersiapkan perlengkapan perjamuan secara mandiri. Bagi jemaat anggota SIDI GKI Bromo yang sakit dan membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau rumah sakit, mohon menginformasikan ke kantor gereja pada setiap hari dan jam kerja di nomor telepon 0341 340 123 atau dapat juga melalui info center di nomor 082 132 675 675. Pelayanan perjamuan kudus di rumah atau rumah sakit akan dilayankan pada hari Senin dan Selasa 12 dan 13 Januari 2026. Selamat mempersiapkan diri. Jemaat yang terkasih, dalam rangka mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada 11 Januari, GKI Bromo mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk mengikuti persiapan perjamuan kudus dalam format Hymn and Worship Night. Ibadah ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Januari 2026 pukul 18 bertempat di GKI Bromo. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Didik Trijatmiko bersama worship team GKI Bromo. Jemaat dimohon mempersiapkan diri. Demikianlah Warta GKI Bromo edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dan beribadah kembali di dalamnya. Oleh karena itu, saya, perwakilan dari segenap Majelis Jemaat dan Komisi Pemuda GKI Bromo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dan terkhususnya juga kepada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Harley Jonathan dengan tema Menyalakan Lilin Kesetiaan di Tengah Perhara Hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ambil saat hening sejenak.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih dan kesetiaan merupakan warisan kelahiran Kristus. Peristiwa Natal akan perlahan larut dalam peristiwa kehidupan yang akan kita songsong. Namun kasih dan kesetiaan Tuhan tak akan pernah larut dan kabur. Setiap kita dipanggil untuk menjalani dan memaknai hidup dengan kasih dan kesetiaan di tengah dunia yang miskin kasih dan gagal memperjuangkan kesetiaan. Ajari kami bahasa kasih-Mu dan pandu kami untuk tetap berlaku setia di tengah hidup yang mendorong kami untuk tidak setia. Mari hadirkan diri kita dalam ibadah terakhir di tahun 2025 ini dengan pujian syukur yang tiada henti. Saudara-saudari, mari kita mengawali ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, menyalakan lilin kesetiaan di tengah prahara hidup. Itulah tema penutup di tahun 2025 ini. Sekaligus pekerjaan rumah abadi buat kita. Kesetiaan memang indah, penuh romantika. Kesetiaan memang tema kehidupan yang senantiasa dinasehatkan pada setiap masa. Namun memberlakukan kesetiaan di tengah prahara kehidupan tak pernah menjadi mudah. Berpegang pada prinsip kebenaran di tengah dunia yang berdagang kemunafikan mempersulit keadaan kita. Melalui tema ini kita diundang untuk tak sekedar berkomitmen, bukan hanya berjanji tetapi juga memperjuangkan hidup dalam kesetiaan seperti Kristus yang setia. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Rasa khawatir buanglah, langkah Tuhanmu ikutlah, kasih dan hidup
Saudara-saudari, mari kita menghadap kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Saya mengundang untuk kita semua mengambil waktu secara pribadi berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan luluh. Tuhan, kami memohon ampun, sebab kami juga mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan lemah. Seringkali kami meninggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan ketika kami merasa kurang dalam kehidupan kami. Seringkali kami juga menyakiti hati saudara kami, hati keluarga kami, hati orang-orang di sekitar lagi kami. Terlebih kami menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Sudilah Tuhan mendengar seruan kami. Ampuni ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus hidup kami memohon ampun. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengar, simpan, dan hayati kasih-Nya di dalam Yesaya pasal pertama ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah Tuhan. Salam damai bagimu. Salam damai bagimu juga.
bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita boleh dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang telah membuka hati dan pikiran kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Dan kiranya kami boleh dikuatkan oleh Roh-Mu saja ketika kami melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan.
Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Dan pada hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, menyalakan lilin kesetiaan di tengah prahara hidup. Saudara, kesetiaan seperti yang dikatakan di intro itu adalah hal yang selalu diutarakan, yang menjadi pengingat kita. Tapi bagi saya kalau sudah menjadi tema khotbah, tema ibadah, berarti ada yang urgent, ada yang penting di sini. Mengapa kesetiaan menjadi sebuah hal yang sulit diperjuangkan begitu? Kenapa kesetiaan di zaman sekarang itu sulit? Nah saudara, sebelumnya saya mau tanya. Ya, ini gambar apa Bapak Ibu? MU ya? Apa? Wes, ada fans MU di sini ya, boleh angkat tangan? Nggak apa-apa, jangan malu saudara. Berbahagialah kita yang fans MU karena kita dinobatkan sebagai fans yang setia. Setia mungkin untuk dibully ya. Setia karena kita begadang, kita bikin kopi tengah malam demi menonton tim yang belum tentu menang gitu ya. Saudara, tapi bagi saya ini bukan gambar logo klub bola Manchester United begitu saja. Tapi ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan apa itu makna kesetiaan. Saya moodnya lagi bagus ini ya Bapak Ibu karena kemarin habis menang 1-0. Loh, jangan salah, apa makna kesetiaan dalam logo atau gambar ini? Saudara, saya mau ajak coba lihat ini ya. Ada sebuah jurnal ditulis begini. Manchester United dan makna kesetiaan. Studi fenomenologi loyalitas mahasiswa penggemar Manchester United. Wes. Sampai ada jurnalnya.
Tapi pertanyaannya kenapa ya masih dukung MU, itu ya pertanyaannya kan. Padahal tim kalahan, sekarang urutan 6. Padahal semalam saya berharap Liverpool seri lah kalau nggak kalah gitu ya. Dan sama, pacar saya pun menanyakan kenapa sih kamu dukung MU, udah tahu kalah, bikin stres doang, kamu bad mood cuma gara-gara MU kadang-kadang. Gitu. Saya pun nggak tahu kenapa saya tetap dukung MU, karena menurut saya bukan soal pemainnya, bukan karena masa era jaya ya, tapi menurut saya menonton sebuah tim yang saya banggakan, yang saya belum tentu tahu menang atau kalah, itu adalah bagi saya sebuah loyalitas saya. Saya bangga jadi fans MU walaupun kalah gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kembali dalam tema kita hari ini, mau ngomongin tentang kesetiaan. Saudara, kalau setia sama hal yang membuat kita sedih, apa maknanya begitu? Sama seperti pacar saya, kenapa kamu dukung MU udah tahu kalah terus? Bukankah kalau kita mau bahagia ya dukung aja tim yang menang terus gitu ya. Kalau kita mau bahagia, kenapa kita gak berpegang sama sesuatu hal yang bikin kita senang terus? Yang gak bikin kita kekurangan, kan itu yang membuat kita jadi hidup gitu. Yang membuat kita gak susah. Lalu apa makna kesetiaan yang sebenarnya diungkapkan oleh Alkitab? Apakah hanya sekedar tidak gonta-ganti? Apakah hanya sekedar janji yang tidak diingkari? Apakah kesetiaan itu bertahan meskipun dalam situasi yang sulit, yang toksik? Apakah itu makna dari kesetiaan? Apakah hanya sekedar itu Bapak Ibu? Saudara, sadar atau tidak sadar, perubahan itu sangat cepat terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan merasakan turbulensi musim kehidupan. Banyak sekali badai yang kita lalui dalam tahun 2025 ini. Betul atau betul? Betul. Tetapi Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan, kita yang semakin dewasa semakin kompleks tantangannya, baik itu dalam pekerjaan, engkau yang kuliah, yang berkeluarga mungkin mikirin anak nanti susunya apa, sekolah di mana, playgroup di mana, kita mikirkan yang terbaik bagi anak kita, bagi keluarga kita. Masalah semakin kompleks. Tetapi ketika kita mengalami tekanan hidup, walaupun kita berada di masa Natal pun, kita gak bisa pungkiri masih banyak masalah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang mengalami badai kehidupan paling kencang, bacaan kita hari ini, Injil Matius ingin menyatakan juga bahwa jauh sebelum kita hidup, Yusuf, Maria dan bayi Yesus pun tidak steril dari persoalan yang besar dan berat. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, kelahiran bayi Yesus tidak langsung membawa damai dan ketenangan. Malah justru bacaan kita hari ini mau menyatakan bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, ketika Allah itu hadir melalui bayi Yesus, yang dimana kalau misalnya kita menganggap, kita mendengar, Yesus datang membawa damai dan sukacita, itu tidak instan Bapak Ibu, tidak langsung. Sebab kelahiran, kedatangan Allah melalui Yesus justru ada ancaman, ada pelarian, dan juga ada air mata. Dan inilah yang kita alami juga, bukan, dalam kehidupan kita. Ada banyak mungkin ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi seorang yang lari dari masalah. Dan kita sedih, kita terpuruk. Kita mungkin tahun ini kehilangan banyak hal. Membuat kita bercucuran air mata. Tetapi saudara, ancaman pelarian dan air mata itu, kalau kita baca di ayat 13, Allah bertindak lebih cepat dibandingkan Herodes.
Malaikat Tuhan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Wah, ini sebuah perintah yang sangat berat Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan, yang bapak-bapak deh sama yang laki-laki, bayangkan engkau adalah seorang Yusuf. Engkau tidur malam-malam dengan nyenyak, diberikan mimpi, diperingatkan oleh malaikat, ayo sekarang kamu bangun, bawa anak dan ibumu pergi, bawa anak dan ibunya, kok ibumu? Ibunya pergi ke Mesir sekarang juga. Tengah malam saudara, dulu gak ada mobil, gak ada kereta. Maka perjalanan yang ditempuh oleh Yusuf, perintah ini adalah perintah yang berat. Bayangkan malam-malam bawa anak kecil, bisa aja masuk angin ya Bapak Ibu. Terus Maria baru saja melahirkan. Pasca melahirkan bukanlah hal yang mudah. Bagi yang ibu mungkin tahu rasanya habis melahirkan harusnya istirahat betul. Tapi dia harus berjalan. Berapa lama? Sejauh kurang lebih 700 km Bapak Ibu. Mereka gak punya yang namanya mobil, gak punya motor. Mereka harus berjalan. Yusuf juga harus menuntun keledai yang mungkin ditunggangi oleh Maria. Saya kalau jadi Yusuf mungkin saya akan negosiasi Bapak Ibu. Aduh Tuhan, pagi-pagi aja deh, ini dingin malam ini gitu ya. Atau saya mungkin berpikir, saya gak kuat sih di posisi Yusuf jujur. Dan saya akan bilang Tuhan kayak rebahan dulu bentar gitu ya. Sebentar aja. Ini tengah malam banget nih Tuhan, yakin. Kita mungkin akan bertanya dalam kehidupan kita pun ketika kita memiliki panggilan Allah untuk menjadi orang yang benar, orang yang adil, orang yang memperjuangkan kebenaran dalam kehidupan ini. Tetapi perintah yang berat ini, inilah yang menjadi titik perenungan kita hari ini bahwa Yusuf itu adalah ayah yang setia, pribadi yang setia. Dikatakan dalam Matius 2 ayat 14, Yusuf pun bangun mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga Bapak Ibu. Artinya apa? Yusuf taat pada panggilan Allah. Yusuf tidak menunda apa yang menjadi panggilan Allah. Dia melakukan sama persis apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dia tidak menunda dan dia juga tidak bernegosiasi Bapak Ibu. Dia tidak bilang ke Tuhan, Tuhan besok aja pagi-pagi pas cerah anget, ini malam dingin. Dia juga tidak menunda bahwa Tuhan nanti aja atau gantilah plannya, gak usah kemes banget. Yusuf tidak banyak berbicara tapi langsung melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui malaikat Tuhan. Saudara, inilah kesetiaan Yusuf. Setia itu mahal saudara. Setia itu adalah kesetiaan yang taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, apa sih yang membuat kita gak setia? Apakah sesimpel karena kita merasa kekurangan? Kita merasa kurang mampu, merasa kurang ini, merasa kurang itu, membuat kita jadi mencari hal yang lebih dan lebih. Kita gak akan pernah puas. Setia itu bukannya berarti kita menerima sesuatu atau menerima apa yang menjadi kenyataan hidup kita, bukan? Kenapa orang banyak selingkuh? Wah, berita viral banyak banget saudara. Tahun ini entah itu artis, entah siapa. Wah, berita selingkuh berseliweran. Kenapa orang selingkuh? Karena dia merasa bahwa pasangannya kurang. Padahal selama ini selingkuhannya mungkin cuma punya 20% dan pasangan yang sekarang adalah memiliki kelebihan 80%. Hanya kurang 20% dia akhirnya berpindah hati. Karena apa? Merasa kurang. Maka saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk menyalakan lilin kesetiaan? Rasakanlah dulu apa yang menjadi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Bersyukurlah karena tahun ini kita bersama-sama bisa melewati meskipun banyak tantangan yang membuat kita mungkin berdarah-darah, membuat jalan kita terseok-seok, saudara. Bersyukurlah karena engkau masih dilindungi. Mungkin perjalanan hidup kita yang mondar-mandir, mobilitas tinggi. Tetapi Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk kita tetap bekerja, tetap belajar. Tetap menjadi seorang ibu yang baik, seorang ayah yang setia, menafkahi keluarga, seorang anak yang terus belajar dan berkembang. Saudara, maka sadarilah. Yang pertama, bersyukurlah atas rahmat Tuhan. Dan yang kedua, sadarilah bahwa Tuhan juga memiliki panggilan hidup di atas kehidupan kita masing-masing. Saudara, panggilan Allah, panggilan hidup itu bukan perihal menjadi hamba Tuhan, tok. Engkau punya profesi apapun itu adalah panggilan Tuhan. Hanya bagaimana engkau setia menjalani kehidupanmu seturut dengan firman Tuhan. Supaya engkau tahu firman Tuhan, maka engkau baca Alkitab. Maka engkau renunganlah. Tiap pagi kau sisihkanlah waktu buat Tuhan. 10 menit, 5 menit cukup, saudara. Setia baca firman Tuhan. Setia itu adalah hal yang mahal. Karena yang murah adalah godaannya. Saudara, kalau bangun pagi yang dicari Alkitab atau handphone? Handphone kak, kan ada Alkitab di dalamnya tetap. Waduh, jangan saudara. Kita mungkin tiap pagi nyari hal-hal yang membuat kita seneng gitu ya. Kita scrolling. Cari HP langsung lihat notif siapa yang ngechat aku hari ini. Pacarku bukan ya, pasanganku bukan ya. Atau jangan-jangan gereja, pelayanan. Nah, tapi yang kita buka biasanya kan sosial media, kita cari FYP. Padahal Tuhan udah kasih FYP kehidupan sebelum ada gadget. Ini FYP kita. For your page kita adalah Alkitab kita, saudara. Yang seharusnya yang kita baca adalah ini setiap hari. Waktu kita bangun, bukan gadget kita. Supaya kita tahu apa panggilan Allah dalam kehidupanmu. Dan saudara, mengapa Yusuf bisa begitu taat, bisa begitu mau mendengarkan Allah? Dia tidak banyak bicara. Karena Yusuf tahu siapa Allah yang berbicara kepada dia. Karena Yusuf tahu siapa yang memerintahkan, yang memiliki kekuasaan di atas hidupnya. Dalam Mazmur 23 dikatakan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara, Natal berbicara tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sebenarnya adalah Allah yang udah sejak dahulu beserta dengan umatnya. Di tengah perhara kehidupan yang membuat kita kadang terjatuh, kita merasa kurang, kita mencari shortcut dalam kehidupan kita supaya kita tenang, supaya kita merasa aman. Justru kita sedang meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi setia pada Tuhan. Dalam perjalanannya Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang menggandeng tangan kita. Kita kadang lepaskan dan bilang, Tuhan kayaknya ini lebih menarik deh. Tunggu dulu deh Tuhan. Kayak ini lebih asik deh. Kayak lebih asik sama teman-teman deh. Kayak lebih asik dengan harta kekayaanku deh. Lalu kita bilang, saya tetap setia kok. Hari Minggu saya tetap gereja pelayanan. Tapi dalam Senin sampai Sabtu mungkin kita melepaskan gandengan kita pada Tuhan. Kita justru berlaku tidak adil. Kita justru adalah pelaku-pelaku yang menyakiti hati sesama kita. Tetapi saudara, Allah yang berserta dengan kita, itu adalah Allah yang menuntun kita.
Allah yang membawa kita pada damai sejahtera. Maka hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita punya masalah, punya pergumulan, janganlah datang kepada dunia. Datanglah kepada Tuhan, setialah pada Tuhan, cari apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam diri saya, dalam diri saudara. Daud berkata bahwa dia tidak takut bahaya, dia tidak takut apapun yang disebut dengan lembah kekelaman, kegelapan, hal-hal yang menyeramkan. Memang badai kehidupan kadang membuat kita takut. Tetapi bayang-bayang maut, lembah kekelaman, Daud tidak takut. Karena Tuhan beserta. Dan dia mengatakan bahwa berjalan dalam lembah kekelaman. Bukan tinggal diam atau tinggal di dalam lembah kekelaman. Apapun masalahmu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah karena kamu akan melewati itu semua. Kamu gak akan tinggal diam stuck di dalam satu masalah itu. Yang membuat stuck apa sih? Karena kita kurang berserah dan kita justru mencari jalan keluar sendiri. Yang dimana itu hanya membuat kita muter-muter dalam masalah itu. Maka saudara setia. Nyalakanlah lilin kesetiaan. Yang pertama saudara, setiap percaya bahwa Tuhan akan beserta selalu. Tetapi bukan hanya percaya, tapi kita harus aktif juga memperjuangkan kesetiaan itu. Perjuangkanlah engkau jujur di tempat kerjamu, di tempat kuliahanmu. Setialah untuk mengingatkan sesamamu ketika tahu itu adalah hal yang salah. Jauhkanlah dari godaan-godaan perselingkuhan. Jangan memulai pembicaraan dengan lawan jenis yang membuat engkau nyaman, yang engkau merasa, wah aku paling di ngertiin nih sama wanita atau pasangan yang baru ini nih. Dibanding dengan pasanganku yang sekarang. Yang nyala cintanya udah berkurang, udah gak sepanas atau sehangat dulu. Lalu yang kedua, kesetiaan untuk memilih taat meski engkau tidak mengerti sepenuhnya. Taat pada kehendak Tuhan memang bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita selalu berkata pada Tuhan, Tuhan aku akan setia sama Tuhan. Kita udah berjanji barusan berarti. Tetapi dalam kehidupannya kita masih ngomong kasar. Kita masih toksik waktu main game. Kita menggunakan kata-kata yang justru membuat orang sakit hati. Dibandingkan kita apresiasi. Mulailah mengapresiasi. Bukan hanya terhadap teman, tapi relasimu dengan orang tuamu. Apresiasi karena dia udah bekerja keras mendidikmu. Sudah memberikan engkau banyak bekal kehidupan. Apresiasi juga anakmu, wahai orang tua. Ketika anakmu mungkin dapat nilai gak sebagus itu, mendapatkan pekerjaan gak sebagus yang kita harapkan, tapi apresiasilah. Karena itu adalah bentuk dari kesetiaan untuk mencintai kehidupan, mencintai keluargamu juga. Lalu yang terakhir, setia untuk bertahan. Nah ini yang menjadi jebakan, kadang kita setia bertahan sama pasangan walaupun toksik. Saudara, kita harus pintar juga memilih dan memilah. Keadaan yang membuat kita kapan harus melepas dan kapan harus bertahan. Tetapi bertahan, resilience bukan karena kita kuat dan hebat, melainkan karena kita bersandar sama Tuhan. Kalau kita bersandar sama Tuhan berarti kita bukan menyerah tapi berserah sama Tuhan. Kita melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi kita juga menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Apapun hasilnya, oke Tuhan, all is well. Aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasiku, ya udah. Aku tetap menjadi anak Tuhan yang setia melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Saudara, yang membuat kita gak setia selain kekurangan adalah karena kita merasa sia-sia. Kita merasa sia-sia untuk setia
karena gak ada hasilnya. Saudara, kesetiaan itu bukan hasil akhir. Kesetiaan itu adalah bersedia untuk di tempat Tuhan, dibentuk sedemikian rupa. Kita belajar setiap hari, setiap waktu apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi pesan Tuhan ketika saya mengalami pergumulan. Sehingga engkau pun bisa menjadi berkat ketika ada orang lain datang kepadamu dan kau bisa hadir bagi orang yang mengalami hal serupa. Kau bisa saling sharing kepada setiap orang yang mungkin mengalami pergumulan yang sama. Dan kau menjadi suatu saudara atau yang mengikat diri dengan orang lain. Karena engkau punya hal yang pernah engkau alami sebelumnya. Maka saudara, kenapa kita harus setia? Karena kesetiaan adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Kita setia terhadap pasangan kita, kita setia terhadap pekerjaan kita, kita setia melakukan kehendak Tuhan. Kita sebenarnya sedang mencintai Tuhan yang setia menyertai kita. Meski badai menerpamu, biarlah kita, saya dan engkau boleh melangkah bersamanya. Biarlah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri. Maka setialah. Dan setia bukan soal berapa lama. Setia itu udah mengandung arti berpegang teguh, berkomitmen, berjanji selama-lamanya, setiap detik. Itu adalah setia. Maka bagi kita semua yang hari ini mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya, perhatikanlah hidup kita masing-masing, renungkanlah bagian mana yang perlu kita evaluasi dan bagian mana yang perlu menjadi resolusi tahun baru kita. Selamat mencintai kehidupan, selamat setia memperjuangkan kehendak Tuhan dalam dunia ini. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Saat teduh bagi kita. Kemudian bawa aku ke sana akan mengiringi kita dalam saat hening. Percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi bermain, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu
sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan sorgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ku yakin yang kau sediakan sempurna, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri dan meletakkan tangan kanan kita di atas dada dan mengikrarkan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darat Maria, yang bersama di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Saya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur sebab Tuhan memperingatkan kami untuk terus memperjuangkan kesetiaan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dimampukan dan senantiasa diingatkan, dibimbing oleh Roh Kudus dalam keseharian kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersama berdoa. Kami mendoakan setiap rekan kami, saudara kami, keluarga kami yang pada saat ini sedang bergumul
baik itu bergumul dalam hal kesehatan, baik itu karena finansial, baik itu karena relasi, dan setiap pergumulan, entah itu karena juga cinta ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir mengulurkan tangan kasih-Mu. Biarlah setiap orang yang bergumul, mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui kami. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, mengasihi dan juga hadir bagi sesama kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami, saudara kami, untuk setiap orang yang saat ini menjadi korban dari bencana. Biarlah Tuhan, dalam krisis ekologi saat ini, setiap orang yang menjadi korban, setiap orang yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sekolah, kehilangan pekerjaan, Tuhan senantiasa hadir bagi mereka. Dan biarlah Tuhan, kami juga tetap mau bersedia membantu, dan kami mau mengasihi mereka dengan cara apapun. Tuhan, panggillah kami Tuhan, agar kami boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap para pemimpin negara, baik itu dari pemerintahan pusat hingga daerah. Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kiranya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kiranya mereka juga boleh melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tanpa kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan, di tengah keterbatasan, di tengah kelemahan, di tengah segala kekurangan, ini boleh menjadi titik perubahan bagi negara kami Indonesia ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk konflik yang terjadi, yang masih ada, kiranya peperangan boleh segera selesai ya Tuhan. Kami tidak kuat melihat banyak korban anak kecil yang saat ini mungkin juga trauma karena banyaknya kekerasan, banyaknya hak-hak yang tidak dilindungi kepada mereka. Sudilah Tuhan terus bersama dengan mereka. Tuhan kiranya mengasihi mereka melalui orang-orang yang bersedia hadir bagi mereka. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, karena sejatinya rasa syukur itu yang dapat menjaga hati kita tetap setia. Firman-Nya berkata, sekalipun pohon tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu dalam doa. Oleh karena kesetiaan dan kasih-Mu, kami bawa persembahan syukur ini. Oleh karena berkat-berkat-Mu yang tak pernah dapat kami hitung, kami bawa segenap hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu, ya Bapa. Kiranya melalui persembahan yang terhitung ini, kasih kami kepadamu senantiasa terpelihara, seperti Engkau memelihara hidup kami. Ampuni celah dalam setiap pemberian kami, ampuni setiap kepongahan pada setiap tangan yang memberi. Kiranya hanya kasih-Mu yang mendorong untuk kami terus memberi. Amin. Dialah setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan kini mari kita menerima berkat bersama. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya